to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia akan menjelaskan mengenai transportasi senyawa melintasi membran. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anissa Salutika, yang kedua Briandi Gideon, lalu yang ketiga Diva Keisha Nindya Putri, yang keempat Velda Ratna Duhita, yang kelima Nikita Septiani, yang keenam Cindy Jayang Putri, yang ketujuh Tasya Deriska, dan yang terakhir Yunita Azura. Berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada transport antar membran, yang kedua osmosi, yang ketiga difusi, yang keempat pompa Na kalium, dan yang kelima eksositosis dan endositosis. Baiklah, untuk materi pertama yaitu transport antar membran akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai transport antar membran sel sebagai media transport bagi sel, yaitu ada transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran, semi-permeable, dan tidak membutuhkan energi. Yang selanjutnya ada transport aktif, merupakan transport partikel-partikel melalui membran semi-permeable yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Dan transport membran sel merupakan proses transport pasif dan transport aktif, dan keduanya proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga kesetimbangan molekul biologis di dalam sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antar membran larutan. Transport pasif bersifat spontan dan tidak memerlukan energi metanolik dalam proses kerjanya. Transport pasif dibagi menjadi dua jenis, yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah proses berpindahnya zat dalam pelarut yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah tanpa melewati membran semi-permeable. Sedangkan osmosis adalah proses difusi air melalui membran semi-permeable dari pelarut yang berkonsentrasi tinggi atau memiliki banyak air ke pelarut yang berkonsentrasi rendah atau ke sedikit air. Proses osmosis akan berhenti jika konsentrasi di dalam dan di luar sel telah seimbang. Transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah berpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasi. Transport aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Transport aktif terbagi atas transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses osmosis. Proses osmosis bisa dikatakan sebagai proses transport pasif. Kalau dikatakan sebagai transport pasif, berarti dia tidak menggunakan ATP. Nama lain dari ATP yaitu energi. Osmosis ini merupakan kebalikan dari proses difusi, yang dimana proses osmosis ini merupakan perpindahan senyawa atau molekul dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, atau dari yang bersifat hipotonis ke yang sifatnya hipertonis. Proses ini melibatkan selaput membran yang bersifat semi-permeable, yang bersifat selektif, atau hanya zat-zat tertentu saja. Nah, berikutnya ada isotonis. Isotonis bisa dibilang sebagai sifat yang setimbang atau netral. Lalu ada hipotonis, bisa dibilang sebagai zat yang bersifat encer. Biasanya yang encer seperti ini seperti air atau aqueous. Kemudian ada hipertonis, juga disebut sebagai sifat zat yang pekat. Dalam kondisi seimbang, pada isotonis jumlah air yang masuk dan keluar itu sama, sehingga tidak berdampak perubahan. Kemudian ada hipotonis. Jika lingkungannya bersifat hipotonis, berarti yang bersifat hipo itu adalah airnya, sedangkan selnya bersifat hiper.
karena air bersifat encer sehingga bisa menembus membran sel. Jika suatu sel kelebihan air itu disebut sebagai tekanan turgor. Kemudian kebalikan dari hipotonis berarti hipertonis, berarti ia mengeluarkan air dari dalam sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja difusi. Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Difusi bergantung pada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Energi untuk proses difusi adalah energi kinetik yang normal ditimbulkan akibat pergerakan suatu bahan. Difusi yang melewati membran sel dibagi menjadi dua subtipe, yaitu difusi sederhana dan difusi fasilitasi. Difusi sederhana artinya pergerakan kinetik molekul atau ion melewati membran sel tidak bereaksi dengan protein karir yang ada di membran sel. Kecepatan difusi sederhana ditentukan dari jumlah substansi yang ada, kecepatan gerak kinetik bahan, jumlah dan ukuran dari pori pada membran sel yang akan dilewati oleh bahan itu. Pada difusi sederhana, proses difusi terjadi melalui dua jalan, yaitu melalui lapisan lipid jika zat itu terlarut dalam lemak dan melalui saluran air atau protein. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Semakin tebal membran dan besar luas area, serta semakin besarnya jarak antara dua konsentrasi, menyebabkan semakin lambat kecepatan difusinya. Begitu pula dengan besarnya luas dan tingginya suhu akan menyebabkan bertambah cepatnya laju difusi. Berikutnya adalah mekanisme kerja pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium ini merupakan salah satu proses dalam transport transmembran, yaitu transport aktif, karena memerlukan energi dalam pekerjaannya. Berikut adalah gambar dari mekanisme kerja pompa natrium kalium. Pada gambar yang pertama, Na+ pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium kalium. Afinitas terhadap Na+ tinggi saat protein berbentuk seperti ini. Pada gambar yang kedua, pengikatan Na+ merangsang fosforilasi atau penambahan gugus fosfat oleh ATP. Pada gambar yang ketiga, fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap Na+ menurun dan dilepaskan ke sebelah luar. Pada gambar yang keempat, bentuk baru protein memiliki afinitas tinggi terhadap K+ yang berikatan ke sisi ekstraseluler dan memicu pelepasan gugus fosfat. Pada gambar yang kelima, hilangnya fosfat mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas lebih rendah terhadap K+. Pada gambar yang keenam, K+ dilepaskan, afinitas terhadap Na+ tinggi lagi dan siklus ini berulang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel atau sekresi dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Vesikula transport yang lepas dari aparatus Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Ketika membran vesikula dan membran plasma bertemu, molekul lipid membran menyusun ulang dirinya sendiri sehingga kedua membran bergabung. Kandungan vesikulanya kemudian tumpah keluar sel. Banyak sel sekretoris menggunakan eksositosis untuk mengirim keluar produk-produknya. Dalam simpulannya, eksositosis itu adalah pengeluaran bahan secara paksa keluar sel dengan cara membran mengelilingi bahan. Yang kedua, sel berubah bentuknya perlu energi dan pengeluaran hormon atau limbah dari sel. Endositosis merupakan proses sel mengambil molekul biologis dan partikel dengan cara membentuk vesikel baru dari membran plasma. Ada 3 tipe endositosis, yaitu
Fagositosis, pinositosis, dan endositosis diperantarai oleh reseptor. Fagositosis merupakan sel menelan partikel dengan cara menyelubungi partikel dengan mengemasinya dalam kantung berselaput membran yang cukup besar untuk digolongkan sebagai vakuola. Partikel dicerna setelah vakuola berfungsi dengan lisosom yang mengandung enzim-enzim hidrolitik. Contohnya pada sel amoeba. Sel amoeba yaitu sel yang terdiri dari uniseluler. Kemudian, dia memiliki alat gerak berupa kaki semu. Sel amoeba membentuk kaki semu untuk proses endositosis dengan cara fagositosis untuk memasuki makanan. Setelah terjadi fusi membran, maka vakuola yang terbentuk akan bergabung lisosom, sehingga terjadilah pencernaan makanan oleh amoeba. Pinositosis, daerah kecil pada membran molekul ke dalam membentuk kantong. Ketika bertambah dalam, kantong pun terlepas dari membran plasma, membentuk vesikel yang mengandung partikel yang sebelumnya ada di luar sel. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Jadi kesimpulannya di sini ialah difusi dan osmosis ini merupakan transport pasif zat. Selain difusi dan osmosis, juga ada difusi terfasilitasi yang juga merupakan transport pasif. Difusi ini sendiri adalah pergerakan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Dan osmosis adalah pergerakan zat melalui membran dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi ini adalah temperatur, ukuran molekul, berat molekul, gradien konsentrasi, luas permukaan membran, kelarutan, dan jarak tempat berlangsungnya difusi. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama, itu ada temperatur, zat terlarut, luas permukaan, jarak zat terlarut dan pelarut, ukuran molekul, dan tebal membran. Baiklah, sekian dari presentasi kami ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.